Nah, bagi saya berkesan karena apa? Setelah kita bela mereka ini, ternyata dalam kemudian hari mereka adalah tokoh-tokoh juga yang punya kontribusi dalam bangsa ini. Oke bang, tadi abang menyinggung pertama kali, cuman saya nggak mau masuk ini yang perlu kita masuk bang. Udah kayak Karni Ilyas sama Aiman ini bang. Makanya lebih dari Aiman. Aiman nggak tahu roh hukum. Pertanyaan-pertanyaan Dwi itu tadi pertanyaan-pertanyaan fundamental yang barangkali Aiman dan Karni belum tentu dia tahu itu. Karena dia bukan praktisi di situ. Ini lebih menarik ini. Abang tadi menyinggung kehadiran abang di sini kan ada sesuatu bang ya. Kita tuh kira-kira kan saya ya, DPC Pradi kehadiran abang syukur hari ini ada rencana mau jadi bakal calon ketua umum bang, ikut kontestasi politiknya Pradi ya bang ya. Apa menjadi dorongan abang mau ikut? Itu dulu bang, sebelum ini biar ini bang penting ini buat rekan-rekan yang nanti mengetahui biar menentukan pilihannya. Karena kan ini one man one vote nih bang. Jadi biar mereka tahu pilihannya apa, seperti apa yang menjadi yang memimpin mereka bang. Iya. Jadi apa dorongannya gitu ya Wi? Saya harus cerita sejarah. Yang mendorong saya itu sebagian besar kawan-kawan di DPC dan juga sebagian besar pengurus DPN Pradi. Ya, saya nggak sebutkan lah nama-nama lah. Yang mulai daripada DPC Kota, kemudian Bogor. Izin sambil bang. Ya, dan kemudian juga di Jabodetabek, Min, Depok sama Jakarta Selatan. Saya dalam beberapa dialog kemudian nanya mereka kenapa kawan-kawan dorong saya gitu ya. Medan gimana kalau disebut bang? Nah, nanti dulu. Ada dasarnya nanti supaya ini sejarah karena yang mendorong kan. Jadi saya bilang supaya jangan salah persepsi. Saya pertama didorong. Kemudian saya berdialog dengan istri saya dan kantor. Saya terus terang awalnya agak berat dalam kondisi organisasi advokat seperti ini. Terus saya bilang, lu apa sih mau saya cari gitu loh ya. Saya tahu kalau bicara organisasi ini semua pengorbanan. Kemudian ketika mereka mengundang saya, kemudian saya jawab, saya bilang, dalam kontemplasi saya lakukan Dwi ketika saya mau menghindar. Saur biar bagaimanapun profesi inilah yang mengantarkan kamu seperti ini adanya. Dan saya rasanya terpanggil, ya udah kalau gitu saya bilang. Kemudian kawan-kawan ini secara spontan ya, tidak saya menggerakkan. Boleh cek, kemudian mereka berkumpul kembali dari 4, kemudian cabang Jabodetabek ada 8. Kemudian mereka secara terbuka. Terus saya bilang begini, ya udahlah kalau gitu mereka ini membuat satu grup admin. Nah, saya ditanya apakah Bang Saur masuk di dalam, menurut saya nggak usah. Sebab kalau saya ada di dalam kawan-kawan tidak bebas. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana cabang-cabang yang saya tidak punya kemewahan berhubungan dengan teman-teman di Jabodetabek? Terus ada jawaban, mungkin bisa saja cabang yang punya hubungan emosional konteks satu dengan yang lain. Tapi bagaimana dengan saya? Bagaimana kalau saya juga ikut mengkontak gitu loh kan? Wah itu bagus sekali. Mulailah dari situ. Mulailah saya dari kemudian Bekasi di mana tempat saya tinggal. Kemudian saya coba berdiskusi. Kemudian mereka mendorong, mendukung. Kemudian setelah saya mulai dari ujung Indonesia ke Papua. Nah karena ketuanya nonaktif saya kontaklah sekretarisnya. Dibilang Bang, kami akan mendukung, sangat mendukung. Saya tanya begini, karena kawan yang di Jabodetabek telah punya admin, apakah Anda bersedia bergabung dengan mereka? Dan saya sisihkan. Kemudian bersedia. Saya kontaklah termasuk Medan. Nah bahkan ya saya tolong diingatin Dwi, nanti saya salah menjawab. Ketika itu ya memang dari awal saya itu dengan Pak Saur, dengan Bang Saur gitu loh. Sudah lama saya tunggu teleponnya gitu loh. Waduh, itu juga kehormatan biar bagaimanapun secara emosional karena saya lari dari Sumatera Utara,
saya juga merasa sangat terhormat gitu loh. Kemudian saya kontak lah di Riau, kemudian di Sumatera Selatan, kemudian di Jambi, kemudian di di Aceh, di Tapanuli, dan kemudian mereka mendukung dan bersedia untuk membuat grup sendiri. Saya nggak tahu karena saya karena nggak ada di dalam. Mereka bersedia untuk membuat kelompok di situ. Nah, dengan harapan tentunya, apa sih yang saya harapkan? Tentu gini, sebagai ketua saya buatlah bahwa ini pengabdian dan pelayanan. Siapa yang pernah saya layani? Tentu adalah cabang-cabang. Sebab biar bagaimanapun DPN ini adalah alat untuk bagaimana memenuhi kebutuhan daripada cabang-cabang. Nah, dasar itulah kemudian saya mencoba, nggak mungkin semua saya temuin cabang-cabang. Ya menurut saya yang pertimbangan strategik subjektif saya lah. Ya antara lain Medan misalnya. Apa sih yang menjadi, ya kemudian dari situ saya mendapatkan masukan. Yang dari sinilah nanti saya punya program. Yang nanti kalaulah saya terpilih untuk memenuhi daripada keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan daripada cabang itu. Misalnya salah satu contoh bahwa kita secara katakanlah putusan pengadilan bahwa Pradi yang dipimpin yang saat ini misalnya Luhut Pangaribuan adalah sah. Contohnya sederhana. Dwi kan dengar daripada Kajati Sumatera Utara. Ya saya ulangi ya. Bukan kita menyinggung. Begitu dibilang Pradi kita adalah Pradi pimpinan. Oh Pradi yang sah ya gitu ya. Bukan kita yang menyinggung kan. Kajati Pak Harli Siregar. Ya karena tadi jam 12 kami ketemu. Pradi yang sah ya. Yang terdaftar, yang menang di pengadilan terdaftar di Kumham katanya. Nah ini salah satu juga yang cabang-cabang minta supaya disuarakan. Benar. Misalnya yang kedua juga yang juga menonjol soal transparansi keuangan kita misalnya. Sampai detik ini kita tidak tahu manajemen keuangan kita. Padahal Dwi, setiap rupiah yang dikumpulkan itu bukan haknya ketua umum. Bukan haknya wakil ketua umum Saur Siagian. Tapi dengan keringat anggota yang saya dengar bahkan ada mengumpulkan 500.000. Bagi kita tadi makan siang kita lebih 500.000. Saya dengar jeritan ini. Untuk 500.000. Saya rindu satu saat Dwi, kalaupun saya jadi gengke. Andai kan toh dia pernah terdaftar. Oleh karena tidak mampu misalnya. Kenapa kita tidak juga memikirkan ini? Toh kita dikasih berkat, kita mungkin pernah lama bersama atau mengalami seperti mereka. Oleh karena itu saya rindu nanti uang ini bukan uang saya. Uang anggota beginilah kepada keuangan kita. Mau kita apain ya? Kalau emang katakanlah sama-sama antara pusat dan daerah, kenapa tidak? Atau lebih besar di cabang, tergantung perhitungan-perhitungan kita. Karena ini kan organisasi bukan milik ketua. Malah kalau saya jujur milik cabang-cabang. Misalnya soal yang, karena saat ini mudah dikriminalisasi misalnya, katakanlah teman-teman advokat misalnya. Mengapa misalnya, coba bayangkan, andaikan satu advokat, anggotanya misalnya Dwi, kemudian di tempat sedang menjalankan profesi, kita tanda tangan 1.000 orang untuk surat kuasa. Dwi misalnya tadi, karena hubungan kita baik, dalam arti baik itu kan bukan cawe-cawe. Ya, cuma tadi itu, kita hanya japri, Pak Kajatinya hanya menerima kita katanya, dan kita berharap bisa kerjasama. Artinya saya bayangkan nanti, bahwa saya pernah pengalaman misalnya mendampingi KPK. Ternyata aparat penegak hukum ini ketika bermasalah hukum, yang dibutuhkan mereka bukan jasa atasannya. Yang real bertarung itu adalah teman-teman advokat. Saya kemarin waktu saudara Roy Roning menjadi terdakwa, saya saksi Ade Charles. Saya bilang jaksa penuntut umum yang dari KPK. Saya pernah menerima 1.000 petisi dari karyawan KPK, staf KPK. Untuk menolak Firly Bahuri dan saya bertaruh. Saya kira 3 dari ini saya nggak tahu masuk apa namanya, saya bilang. Yang mulia, ketika mereka ini bermasalah tidak laku surat daripada presiden.
Tapi yang berlaku di pengadilan adalah jasa daripada advokat. Disitulah sakralnya kita. Nah, oleh karena ini saya bayangkan nanti kita akan bangun kemitraan, bukan advokat datang sebagai orang-orang meminta, tapi tegak lurus. Saya bayangkan nanti kita ada kerjasama misalnya yang sangat wajar, yang berhubungan dengan legislatif, dengan aparat saya, hari-hari saya chatting dengan Pak Menkumham, dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, berurusan dengan penegakan hukum. Ada mereka jawab mana yang benar. Nah, tadi kan Dwi dengar sendiri, Pak Harli, bagaimana Sylvester? Iya kan dia Pak Saur dibilang. Setelah saya tidak ada ngebisikin sama Jaksa Agung, kan dibilang gitu ya. Benar. Jadi kita ingetin, kita bukan politisi, kita bilang gitu. This is the sakral daripada advokat itu. Ya kan? Nah, saya bayangkan kita bangun kebersamaan dengan kekuatan kebersamaan yang kita miliki, Dwi. Kemudian kita bangun kemitraan kepada seluruh stakeholder advokat. Mulailah kita perbaiki, misalnya begini. Karena Pradi ketua pimpinan dari Pak Luhut itu perintah undang-undang. Tinggal kita bilang misalnya kepada Oto, kepada Harpon, ini loh perintah, gimana nih baiknya kita ini kan? Apakah definisimu tentang putusan itu berbeda dengan kita misalnya? Benar. Saudara Harpon, misalnya saya sengaja datang waktu deklarasi saudara Harpon, saya mau kelak bermitra dengan dia. Misalnya gini, Oto Hasibuan sekarang ini ketua, ini saya bicara hukumnya ya, tidak ada kebencian ya Dwi ya. Misalnya dia adalah masih ketua organisasi Pradi yang memakai nama selain daripada putusan kita, tapi menjadi pejabat. Sudah ada kan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak boleh rangkap. Ya kan? Nah sekarang itu perintah, mau kita apain ini gitu loh. Cuman kita ingetin, saudara Oto putusannya begini, apakah saudara betul wakil menteri apa tidak? Kan cuma mintanya ini. Apakah Anda saudara tahu konsekuensinya apa tidak? Kan tinggal itu. Gitu ya Pak. Kan perintah undang-undang. Benar. Perjalanan hidup saya seperti itu. Hanya mengingatkan ya Pak. Hanya mengingatkan. Kalau nggak mau Tapi ingat tidak mengingatkan ada konsekuensi hukum karena perintah hukum. Iya. Oke. Ini kan akan tayangkan ini kan. Benar. Apakah mungkin saya berbicara selain dari itu? Iya kan saya hanya kan sama dengan waktu saya minta Sambo dipecat, nggak mudah loh. Iya. Misalnya saya di waktu itu diminta untuk surat kuasa apa legal standing. Legal standingnya 280 juta rakyat Indonesia. Kalau kau sekarang kalau Sambo bisa multu Yosua, tapi kau pun bisa kau dimatikan hak perdatamu, karirmu dipindahkan kemana di ujung dunia. Nanti kalau kita bilang di ujung Indonesia orang ujung Indonesia kemudian tersinggung. Ini kan ada perintah sakral daripada perintah hukum. Ada konsekuensi pidananya. Ada konsekuensi perdatanya. Yang mana dia pilih? Bukan saya memilih. Kan itu ada, kan hukum itu sangat logik gitu loh. Nah ini saya lihat suara-suara yang diinginkan oleh cabang-cabang. Dan saya mengapresiasi cabang-cabang itu tidak menuntut lebih. Tapi menuntut cukup dari perintah undang-undang. Benar. Iya kan? Nah ya misalnya saya kebayang satu saat misalnya ada kerja sama kita misalnya dengan urusan legislatif, kemudian dengan kementerian. Jadi di mana kita tetap harus advokat tuh menetapkan dia bahwa dia adalah aparat atau penegak hukum sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Bahkan ini katakanlah agak-agak sedikit narsis gitu loh. Kalau saya sebaliknya, advokat itu di atas rata-rata aparat penegak hukum. Ya, narsis ke diri saya ya, Dwi. Kenapa saya bilang? Katakanlah mitra kita jaksa hakim, polisi kalau penyidik. Mereka ini sebelum dapat gelar atau mahkota para penegak hukum, negara membayar mereka. Tapi seorang Dwi jadi advokat, perintah undang-undang seorang Saur, 1% pun negara tidak pernah terlibat. Wajar dong. Kemudian kalau saya merasa setingkat dikit di atas mereka. Ketika anak saya tidak bisa bayar sekolah, tidak laku pengangkatan pengadilan tinggi untuk saya ini kan gadikan ke nggak laku. Tapi kalau selip gaji mereka laku Dwi. Bahkan yang sering mengiris adalah kalau kita mau leasing karena tahu advokat nggak mau leasing. Ya kan jadi semua itu level-level yang tidak baik itu kita dapat. Nah tantangannya bagi advokat
harus bisa mendesain struktur berpikirnya yang holistik, yang agung, sehingga dia bisa bergerak. Kata seorang pemikir, tabur pikiran menghasilkan tindakan. Contoh yang sederhana, begitu kita sepakat, jam 3 rencana tadi kita podcast baru rapat, kemudian Dwi berpikir lain, bukan sayanya, karena saya kan sudah buat kepada Kajari di bawah jam 2. Saya udah pikir dari awal, Dwi berapa lama dari hotel ke Kajari? Jam-jam 11 cukup apa enggak gitu loh ya. Kita lebih baik standby. Sama analogi yang sama dalam konsul berpikir hukum juga seperti itu. Berapa besar nilai seorang pengacara tentang profesinya kepada batinnya. Itulah yang mempengaruhi tindakannya dia keluar. Saya mengatakan bintang 5 bukan karena lancar-lancar selalu klien supaya melangkah kita juga jadi jadi confidence, jadi kemudian percaya diri. Makanya itu yang biasa saya pakai, peci saya itu bintang 5. Itu lebih kepada peneguhan kepada batin jiwa saya sebagai advokat. Bang. Sebenarnya tadi saya hanya menanya latar belakang, tapi Abang udah nyinggung visi misinya sedikit. Coba lebih saya pertanyakan, Bang. Apa menjadi visi misi Abang nanti apabila terpilih menjadi ketua umum Pradi? Iya, tadi sebenarnya sudah berapa latar belakang tadi Abang langsung ya, oke. Biar kawan-kawan detail melihatnya, dan ini juga bisa di-share nanti, Bang. Mana tahu nanti DPC lain juga mendengar kan? Nah, jadi Abang nggak palat sampai ke DPC lain. Iya, makanya saya kan seperti saya ulangi lagi Dwi, visi saya sebagai ketua kan adalah untuk mengabdi dan melayani. Jadi secara values, secara prinsip saya mulai dari sana. Jadi yang pertama yang selalu saya dengar bahwa cabang itu adalah mitra saya. Bahkan kalau saya mau jujur, sebenarnya saya mau mengabdi kepada mereka. Jadi dasar itu visi saya kemudian roadshow ini, apa sih masalah tipikal yang mereka hadapi? Apa sih yang menjadi harapan mereka dari problem, kemudian kita transfer jadi need, kemudian bagaimana cara memenuhi kebutuhan ini gitu loh ya. Nah, salah satu adalah penguatan, saya bayangkan penguatan kepada struktur dulu. Ya, misalnya contoh seperti itu. Kita ini sampai detik ini kita bergabung namanya Pradi. Ya kan, putusan pengadilan telah mengatakan kita adalah yang sah. Artinya ini harus pertama yang harus kita suarakan. Supaya apa? 287 juta rakyat Indonesia tahu yang berpotensi untuk menjadi klien kita. Secara khusus supaya para advokat tahu bahwa dari 3 yang menyebut nama Pradi, putusan pengadilan, bukan Saur Siagian mengatakan, bukan Dwi Sinaga yang mengatakan atau Ketua Pradi Medan, tapi perintah undang-undang, karena putusan sama dengan undang-undang. Nah, saya kira ini kita mulai dari sana. Baru yang kedua adalah bagaimana membangun konsolidasi di cabang-cabang ini. Jadi jangan sampai misalnya antara cabang katakanlah Medan seperti tidak tersambung dengan cabang yang lain. Saya bayangkan kalaupun kita ada cabang-cabang, tapi dia suatu ibu namanya dalam Pradi. Jadi kita harus belajar untuk membangun komunikasi di antara cabang-cabang ini. Yang manfaatnya setidaknya ada 3. 1, membangun jejaring, karena gini, tidak ada akan hubungan emosional baik kalau tidak ada komunikasi. Kedua, kalau ada katakanlah permasalahan di dalam satu cabang dengan cabang yang lain, ini bisa segera kemudian jejaring. Ya kan? Yang ketiga itu yang kita bilang, mana tahu katakanlah kita tidak punya kasus atau kita kasus di Papua misalnya. Tentu kita sangat mudah untuk menghubungi teman kita yang di Papua. Nah, itu yang saya kira juga kita perkuat ke dalam melakukan pendidikan-pendidikan. Nah, saya kira sekarang ini kalau kita punya continuous learning, ini saya kira sudah dilakukan oleh cabang-cabang pusat selama ini. Jadi pendidikan. Nah, juga gini, kita ini hidupkan karena ada uang, Dwi. Jadi misalnya begini, kenapa kita kutip uang sekian, kenapa pendidikan sekian, kemana uang itu mengalir? Saya belajar satu hal misalnya tiap 3 bulan atau paling tidak maksimal di sirkulasi keuangan kita. Kita minta misalnya akuntan independen untuk mengaudit
berapa uang masuk sehingga kita nanti bisa katakan ke cabang, Pak Dwi, kawan-kawan segini loh uang kita saat ini. Ketepatan saya dipercaya bagian daripada keuangan, bagaimana keuangan kita saat ini. Mau kita apakan nih? Sekarang apakah kita saatnya sekarang lebih besar dapat cabang misalnya, yang lebih kecil kalau toh misalnya kita sudah bisa inspraktusu seperti itu. Nah artinya apa? Dengan kita transparansi Dwi, kalaupun misalnya orang memberikan iurannya bukan semata-mata terpaksa, yang penting saya punya kartu, tetapi setiap rupiah yang kita keluarkan bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira begini, pertarungan yang bisa kita lakukan menjadi kita pemenang Dwi, kalau kita bisa menjaga moral ini, dan uang itu sensitif. Contoh konkret nih. Saya misalnya gini, dulu pernah saya dengar dulu ini, jadi dengar-dengar semua, uang kita banyak katanya. Ya kan? Tapi kita nggak tahu uangnya banyak berapa. Nah berkembang lagi, uangnya dikit. Nah katanya setengah, hanya setengah membiayain untuk Munas, setengah lagi calon katanya. Coba. Seorang para advokat yang profesional, yang semua hidupnya itu dengan logik, kita jadi minta sama jadi dukun, jadi apa namanya, jadi peramal-peramal semua gitu loh. Ini menurut saya nggak sehat, bukan kita soal ini. Nah saya kira ketika kita transparan nggak bisa diperdebatkan, tinggal kita marah kemana. Ya kan, apakah sekarang ini kita dari keuangan kita, mana yang lebih pas? Lebih banyak untuk cabang dulu atau ke pusat? Berapa staf nanti di pusat? Kita diskusikan. Ya kan, lebih dari itu. Sebab sekarang tebak-menebak. Ya kan? Berapa uangnya? Bahkan ya kalau saya bilang, kalau emang, karena kan Munas itu kan pertanggungjawaban pengurus gitu loh. Ya kan? Ya kalau memang nggak mampu ya. Mampunya di mana? Di kantor cabang Pradi Medan misalnya. Ya toh? Karena menurut saya dengan menjaga moral inilah kekuatan kita. Ya kan? Nah, dengan kita solid di dalam, moral kita kemudian bisa kita pertanggungjawabkan sehingga orang mau membayar, kemudian dia senang, atau sebaliknya satu saat katakanlah Dwi. Misalnya ada nggak berbayar, kalau toh ada uang kita misalnya. Kalau toh kita nggak bisa gratis, kenapa misalnya kita pinjamkan dulu dia 500.000 misalnya, dicicil setahun, ya kan 50.000 setahun tanpa bunga, atau syukur-syukur karena kita sudah punya budget lebih, ya kita gratiskan, karena toh itu udah jadi keluarga kita gitu loh. Itu kata kuncinya Bang. Perlu juga itu jadi. Iya kan, karena aku dengar Dwi misalnya di Medan yang hampir membuat aku terharu, yang menjadi sahabatku banyak yang jadi tukang ojek. Bagi saya Dwi seorang advokat yang harus melakukan saya katakan dibandingkan advokat atau alasan ini kemudian jadi maklar perkara. Bagi saya analogikan apa bedanya seorang advokat yang berprofesi sebagai guru misalnya untuk menambah income-nya. Dwi, bisa nggak sekarang ini bagaimana sakralnya manfaat daripada ojek online? Saya kali ini waktu saya turun ke cabang ke Sumatera, sama sekali saya sengaja menggunakan transport umum. Saya berhasil pakai Grab. Begitu ini tak sudah dapat. Ini kemudian ada sebagian mungkin di antara kawan kita yang tidak beruntung punya klien. Menunggu dia ada advokat. Nah ketika yang saya bilang dia tidak ada, kemudian datang ke staf kita. Ya kan? Nah malah saya punya kerinduan, Dwi, kelak memberikan asuransi. Kan itu soal hitung-hitungan kita misalnya dengan cabang ini. Sehingga ketika kawan kita minta maaf, atau ketika saya Saur Siagan atau seperti yang lain meninggal, misalnya ada kemudian santunan. Ya kan? Apakah bisa? Ya mungkin nggak besar, misalnya 20 juta dan lain-lain. Bukan soal 20 jutanya, tetapi real daripada organisasi. Tinggalkan kita minta nanti asuransi dari iuran itu, apakah kita potong 50.000 untuk jadi premi misalnya. Ya toh? Tapi
ketika dia jadi anggota, kan nggak ada orang yang tahu kapan orang kemudian dipanggil. Benar. Tapi kehadiran Peradi itu tidak semata-mata ketika dia hanya, ya bahasa ada pengurus. Pengurus kan hanya urusin PKPA, pelantikan, kemudian sumpah, itu doang katanya. Ya kan? Itu kan mencemaskan kita. Ya kan? Nah, baru yang lain yang menurut saya penting, karena advokat adalah the guardian of constitution. Saya disclaimer, yang real the guardian of constitution adalah advokat. Kalau Mahkamah Konstitusi adalah hanya kasus-kasus yang dibawa ke mahkamah diuji, itulah yang diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi lawyer, berapa banyak sesungguhnya hal-hal yang konstitusional tidak sampai kepada mahkamah. Inilah yang tadi Dwi lakukan melalui podcastnya, yang apa tadi itu yang minta supaya dipodcastkan, yang apakah yang dikajari Samosir misalnya, setelah kemudian dinarasikan, kemudian para penegak hukum kemudian di sana sadarnya bisa selesai. Hak konstitusional kepastian hukum bisa terjadi, perlindungan hukum dan keadilan tercapai, ya kan? Kenapa misalnya toh uang-uang itu juga? Nah, baru mungkin kalaupun kita misalnya punya berkat, kemudian kita juga bantu daripada organisasi kita. Jadi organisasi ini jangan sampai dipikirkan untuk mendapatkan uang atau mendapatkan kekayaan, karena tidak masuk akal. Yang ada adalah pengorbanan, kemudian pengabdian. Dan seperti ini misalnya kita harus 4 hari meninggalkan pekerjaan kita, ya kan? Nah, mungkin baru 4 hari, berarti kalau 1 periode kan bisa 5 tahun gitu. Nah, dia bilang udah waktunya 1 jam ini katanya. Oke Bang, menarik itu, berarti itulah menjadi visi misi ya Bang. Ya, itulah beberapa hal yang menurut kita yang nanti bisa kita. Tapi catatan yang paling penting di closing statement saya ini Bang, sebelum Abang dulu closing statementnya Bang. Kawan-kawan Peradi, bagi saya nggak terlalu penting Anda bela atau milih saya. Yang terpenting adalah apa yang menjadi kerinduan Anda. Misalnya bagaimana Peradi diperhitungkan, bagaimana kita mesejahterakan. Ya, siapa yang paling tepat, itu yang paling perlu menjadi pertimbangan kawan-kawan. Yang kedua, saya berharap begini, biarlah kita bertarung visi narasi, jangan sampai kita kemudian kampanye yang sifatnya personal. Ya, lebih baik gitu loh. Jadi kalau saya selalu bilang yang mendukung saya, berikanlah catatan-catatan positif, jangan pernah menceritakan kelemahan orang lain. Karena kita satu keluarga namanya Peradi, untuk sementara ini kita sebut rumah bersama advokat. Jayalah para advokat semua, selamat berpesta demokrasi daripada menuju Munas. Itu Bang. Oke, luar biasa Bang. Kalau dari saya sedikit closing statement Bang ya. Siapapun yang terpilih nanti menjadi pemimpin di Peradi RB khususnya, jangan menjadi perpecahan lagi Bang. Sudah cukup banyak Bang kan? setuju. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi kita berharap siapapun yang terpilih itu yang terbaik. Kalau Bang Ser terpilih, kita tagih janjinya, Peradi kita harus dikumandangkan Bang ya. Amin. Oke Bang, semangat terus Bang. Semangat terus. Oke Bang, terima kasih waktunya Bang. Terima kasih buat kesempatannya Bang hari ini. Udah itu Bang, jangan lupa jargonnya. Jadi Bang begini, kita ada nih Bang. Kalau kan Abang dari perluasan tadi, nggak Abang jelas Abang dari Siantarmen ya. Kalau kan makanya kita bikin cakap-cakap hukum. Jadi ini Medan. Jadi kami mau bahas itu, kenapa cakap-cakap bersama DPC Peradi. Kita mau cerita-cerita hukum di luar itu kan gitu kan. Yang penting cakap-cakap di sini. Jadi kalau ada cerita cakap-cakap hukum, cocok kau rasa gitu. Oke Bang, gitu cakap-cakap hukum, cocok kau rasa. Oke. Cakap-cakap hukum, Cocok kau rasa. Iya. Oke. Mantap kali. Thank you Bang. Thank you.